91. Kita angkat pujian ini dari baitnya yang pertama sampai baitnya yang ketiga. Hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Baitnya yang kedua, hormat bagi Kristus Tuhan. Hormat bagi Kristus Tuhan, kalam jadi manusia. Hormat bagi Raja Gereja, Juru Selamat dunia. Haleluya, haleluya, Juru Selamat dunia. Baitnya yang ketiga, hormat bagi Raja. Hormat bagi Raja mulia, Raja segala raja. Hormat puji siang malam di hadapan tahtanya. Haleluya, haleluya, di hadapan tahtanya. Tiba saatnya kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Pendeta Muriwali. Kepada Bapak, dipersilakan. Ya, kita berdoa sekali lagi. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk sore hari ini. Kiranya Engkau memimpin pelajaran Alkitab kami pada sore hari ini. Tuhan berikan kami pencerahan, Tuhan berkati kami, dan biarlah kami boleh mendapat pemahaman dari Tuhan akan kebenaran firman Tuhan, dan kami sendiri sungguh-sungguh mengenal Allah yang kami sembah, yang kami percaya, juga kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, dan hidup sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, pimpin seluruh pemberitaan firman, bahkan juga seluruh acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas. Jadi saya hanya bicara mungkin 15 menit saja, ya, atau mungkin sampai 20 menit ya. Dan kita lebih banyak mungkin untuk bertanya jawab ya, karena dari topik yang diberikan kepada saya, ya, yang intinya Allah kita itu menyembah Allah yang satu atau tiga Allah, begitu ya, intinya begitu ya. Jadi lebih baik saya mengetahui apa yang saudara belum pahami dari pemahaman Allah sesuai dengan ajaran Alkitab, lalu nanti saya akan memberikan pemahaman-pemahaman dalam tanya jawab ya. Nah, poin penting yang pertama-tama kita harus pahami adalah bahwa ketika kita memikirkan Allah Kristen, Allah kita yang kita sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tidak boleh memikirkan itu seperti agama lain memikirkan Allah. Entah Allah yang satu mutlak, ya, atau biasa disebut kalau dalam agama Islam itu tauhid, atau Allah yang mungkin banyak ya,
seperti dewa-dewa dalam Yunani Romawi, ya, kepercayaan Yunani Romawi, atau sebagaimana mungkin manifestasi daripada Brahman yang satu itu dalam agama Hindu, ya, yang memahami ada banyak dewa, ya, yang merupakan sebetulnya manifestasi dari Brahman yang satu. Nah, kita mesti menyingkirkan konsep-konsep yang seperti itu, karena apa yang diajarkan Alkitab berbeda dengan semua itu. Sama sekali berbeda dan tidak sama. Ya, sama sekali berbeda. Jadi harus disingkirkan. Itu yang pertama. Maka kalau ada saudara-saudara kita yang katakanlah pindah dari agama lain menjadi Kristen, konsep Allah di dalam agamanya yang dulu dibawa ke Kristen, nah ini yang kacau. Maka nanti kita menjelaskan juga tentang Allah Tritunggal, Allah yang diajarkan Alkitab, tidak ngerti-ngerti. Kenapa? Karena konsep Allah yang dalam agama lama mereka itu melekat kuat di kepala mereka dan sulit hilang. Nah, ini yang terjadi pada banyak murtadin, ya, seperti itu, saudara. Ini yang terjadi pada banyak murtadin. Jadi mereka memikirkan Allah kita ini sama seperti Allah yang dulu mereka sembah di agama lama mereka. Ya, itu mesti apa namanya, kalau kita memikirkan Allah Alkitab, itu kita harus memikirkan bahwa tidak ada kesamaan sama sekali. Sesuatu yang totally different, ya. Totally different, betul. Ya, sama sekali berbeda. Ini yang pertama. Lalu yang kedua, ketika kita memikirkan mengenai Allah Alkitab, Allah Kristen, kita harus membuang semua pikiran yang menyamakan antara Allah yang kita sembah ini dengan ciptaan. Nah, kalau nanti disamakan, artinya Allah kita mencoba menjelaskan dengan cara pemahaman kita yang terbatas, sehingga memandang Allah juga secara terbatas, maka kacau nanti. Tidak mungkin memahami Allah Tritunggal. Nanti kacau, lalu mulai mikir, Allah kita ini satu atau tiga, ya? Kalau satu ya satu, tiga tiga, mana mungkin satu dan tiga? Itu karena kamu dikurung oleh pemikiran angka-angka yang terbatas di dalam dunia ini. Seperti itu. Dan memikirkan Allah hanya sebatas itu. Maka bingung nanti, Allah ini satu, katanya satu kok ada tiga, kok ada Bapa, Anak, Roh Kudus. Bagaimana ini katanya satu tapi tiga, tiga tapi satu, bingung. Akhirnya lama-kelamaan ya sudahlah, yang penting saya ikuti Yesus. Padahal ikuti Yesus dia tidak paham, ya, Yesus yang seperti apa. Akhirnya nanti jadi kacau. Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Roh Kudus adalah Yesus, dan lain sebagainya. Ajaran yang kacau sama sekali. Dan orang yang mempunyai pemahaman kacau seperti itu tidak mungkin imannya bertumbuh. Ya, tidak mungkin imannya bertumbuh. Saudara. Seperti itu, ya. Jadi kita tidak boleh membawa Allah itu, menurunkan atau melorotkan Allah itu menjadi sama dengan manusia. Menjadi sama dengan ciptaan. Jadi kalau kita memikirkan tentang Allah, pikirkanlah dia sebagai Allah yang tidak terbatas. Ini poin penting sekali. Ya, pikirkanlah dia sebagai Allah yang tidak terbatas. Nah, kalau dia tidak terbatas, ini saya beri pemahaman sederhana sekali. Kalau Allah itu tidak terbatas, maka firman Allah itu terbatas atau tidak? Mungkin salah satu bisa respon saya. Ya, saya mau tanya, ya. Kalau Allah itu tidak terbatas, maka firman-Nya terbatas atau tidak terbatas? Saya mau tanya. Tidak terbatas. Tidak terbatas, ya. Kalau Allah itu tidak terbatas, Roh-Nya itu terbatas atau tidak terbatas? Tidak. Tidak terbatas. Jadi Allah itu memiliki firman, Allah yang tidak terbatas ini memiliki firman yang juga tidak terbatas. Memiliki roh yang juga tidak terbatas. Maka bagaimana Anda memikirkan Allah yang tidak terbatas terpisah dari firman-Nya yang tidak terbatas? Yang tidak terbatas dengan yang tidak terbatas tidak mungkin bisa dipisah. Ini logika sederhana, saudara.
sesuatu yang sederhana sekali. Tapi banyak orang Kristen ini kan ditipu oleh pengajar-pengajar palsu ya, yang tidak ngerti Alkitab, bukan saja tidak ngerti Alkitab, tapi juga otaknya tidak jalan, logikanya tidak jalan. Jadi saya ulang ya, kalau Allah itu tidak terbatas, maka firman-Nya tidak terbatas. Nah, kalau Allah dan firman-Nya sama-sama tidak terbatas, maka bagaimana bisa memisahkan antara yang tidak terbatas dengan yang tidak terbatas? Kalau Allah masih bisa dipisah dengan firman-Nya, itu artinya apa? Mas Gilbert, kalau Allah masih bisa dipisah dengan firman-Nya, itu artinya apa, Mas Gilbert? Cacat Pak ya, kurang ya. Bisu. Jadi gini, Terbatas. Allah itu kan tidak terbatas ya. Firman-Nya tidak terbatas. Maka antara Allah dan firman-Nya yang tidak terbatas tidak bisa dipisah. Tapi kalau misalnya ada orang berpikir bahwa Allah itu bisa dipisah dari firman-Nya, ya, itu artinya apa? Allah itu artinya apa? Terbatas. Terbatas dong. Sederhana ini, logika sederhana. Terbatas dong. Sama seperti saya terpisah dari Mas Gilbert kan? Anda di Sidoarjo sana, saya di sini kan? Seperti itu. Sama seperti saya terpisah dari buku yang saya tulis sendiri kan? Ya. Betul ya? Sama seperti kata-kata yang keluar dari saya ini sudah terekam, terpisah dari saya dong. Nanti kalau mau diunggah di YouTube sudah terpisah dari saya. Waktu belum keluar tadi, waktu masih ada di sini, ada bersama saya. Tapi ketika sudah keluar, terpisah. Mengapa terpisah antara saya dan kata-kata saya? Atau dalam tanda kutip, antara saya dengan firman saya, ya, antara saya dengan firman atau kata-kata saya terpisah. Kenapa? Karena saya terbatas, maka kata-kata saya terbatas. Tapi kalau Allah tidak terbatas, firman-Nya tidak terbatas. Bagaimana bisa memisahkan antara yang tidak terbatas dengan tidak terbatas? Tidak mungkin. Nah, logika kita memahami Allah itu seperti itu. Maka tidak ada tiga Allah. Tidak ada tiga Allah. Antara Bapa dan firman-Nya. Nah, firman-Nya ini yaitu Yesus itu yang datang mengambil natur manusia ya. Antara Allah dengan firman-Nya, dengan rohnya yaitu Roh Kudus, sama-sama tidak terbatas, tidak mungkin bisa dipisah. Jadi satu kesatuan yang nggak mungkin bisa dipisah. Dibedakan bisa, tapi dipisah tidak bisa. Ya, ini sangat sederhana, saudara. Tapi banyak orang Kristen kan ya nggak tahu, pikiran mereka memang mungkin sudah melekat sekali dengan ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah, jadi sulit sekali memahami. Saudara. Ya. Jadi Allah memiliki firman, ada rohnya, firman-Nya tentu tidak terbatas, rohnya tentu tidak terbatas, maka nggak bisa dipisah. Satu kesatuan hakikat, esensi, substansi yang nggak bisa dipisah. Maka kita menyembah berapa Allah? Kita menyembah satu Allah. Tetapi satu Allah itu yang di dalam dirinya sendiri memiliki firman yang tidak terbatas, yaitu Yesus itulah yang kita kenal dalam Yesus ya, dalam Tuhan Yesus, dan memiliki roh yang tidak terbatas. Tiga pribadi atau hipostasis yang berbeda, yang bisa dibedakan dengan jelas, itu sebabnya Yesus bisa komunikasi dengan Bapa, karena Yesus adalah firman. Ya, firman Sang Bapa, maka bisa komunikasi dengan Bapa. Roh Kudus adalah roh Allah. Bisa dibedakan dengan jelas dari Bapa, dari firman. Ya, seperti itu ya saudara ya. Jadi demikian memahami Allah Kristen. Nah, mari kita membuka Alkitab misalnya. Saya minta salah seorang membaca ya. Ulangan pasal 6 ayat 4 ya. Salah seorang bisa membacakan? Ulangan 6 ayat 4. Ya, saya bacakan Pak ya. Ya. Ulangan pasal 6 ayat 4. Demikianlah firman Tuhan. Hai, dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita. Tuhan itu Esa. Ya. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, jadi Tuhan itu Esa. Nah, istilah
esa di sana echad itu dalam bahasa aslinya itu sebetulnya bukan satu dalam pengertian satu mutlak ya. Tapi istilah echad ini sebetulnya berbicara kesatuan sih sebetulnya. Nah, kata echad yang sama ini yang dipakai di dalam sebentar ya. Mungkin minta lagi Mas Gilbert untuk kembali membaca yang dipakai di dalam Kejadian 2 ayat 24. Coba dibacakan Kejadian 2 ayat 24. Kejadian 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Nah, istilah satu di sana ya. Istilah satu di sana yang dipakai adalah kata echad. Kata echad, kata yang sama dengan Ulangan 6 ayat 4 tadi. Ya, kata yang sama, ya, echad. Ya. Nah, sekarang coba membaca lagi. Keluaran 26 ayat 6. Keluaran 26 ayat 6. Keluaran pasal 26 ayat 6. Dan haruslah engkau membuat 50 kaitan emas dan menyambung tenda-tenda kemah suci yang satu dengan yang lain dengan memakai kaitan itu sehingga menjadi satu. Ya, ada istilah satu lagi di sana ya. Nah, istilah satu di sana ya digabung menjadi satu sehingga menjadi satu katanya tadi itu pakai kata echad. Kata yang sama dengan kata yang digunakan dalam Ulangan 6 ayat 4 tadi itu ya. Yang bunyinya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Esa di sana itu terjemahan dari bahasa Ibrani, dari kata Ibrani echad. Ya. Nah, terakhir sekarang Yehezkiel 37 ayat 19. Mohon dibacakan lagi. Yehezkiel 37 ayat 19. Yehezkiel pasal 37 ayat 19. Katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Aku mengambil papan Yusuf yang dalam tangan Efraim beserta suku-suku Israel yang bersekutu dengan dia dan menggabungkannya dengan papan Yehuda, dan aku akan menjadikan mereka satu papan sehingga mereka jadi satu dalam tanganku. Nah, ada lagi istilah satu di sana ya. Sekali lagi muncul istilah satu. Dan istilah satu di sana dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani itu adalah kata echad tadi. Kata yang sama yang digunakan dalam Ulangan 6 ayat 4. Maka berdasarkan penelaahan penelaahan ini ya, maka istilah echad dalam Ulangan 6 ayat 4 itu tidak menunjuk atau tidak merujuk atau mengindikasikan satu mutlak ya. Tetapi kesatuan ya. Seperti suami dan istri disatukan, itu namanya satu kesatuan. Menjadi satu daging, bersatu dengan istrinya, menjadi satu daging. Lalu tadi bagian-bagian kemah di dalam Keluaran tadi ya dikatakan disatukan. Jadi bagian-bagian itu disatukan ya, menjadi echad ya, menjadi esa. Ya. Lalu sama dengan di Yehezkiel ini tadi juga ya, itu dua papan ya, papan Yusuf dan papan Yehuda digabung menjadi satu, disatukan. Nah, itu makna daripada kata echad. Dan ini berbeda dengan istilah Ibrani yang menunjuk kepada satu dalam pengertian memang satu ya, yaitu yakid ya. Yakid itu memang artinya satu. Nah, saya minta mungkin Mas Gilbert untuk kembali membaca ya kata yang merujuk kepada kata yakid ya. Kejadian 22 ya, Kejadian 22 ayat 2.
Kejadian pasal 22 ayat 2. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Ya, di sana ada istilah tunggal ya. Tunggal itu ya satu, saudara ya. Nah, istilah tunggal di sana dalam bahasa aslinya itu bukan ekad. Ya, bukan ekad ya. Tetapi yakid. Yakid yang dipakai di sana berarti memang satu maksudnya. Bukan kesatuan seperti yang kata ekad tadi. Jadi berdasarkan pemahaman ini, maka ulangan 6 ayat 4 itu memang merujuk kepada kesatuan hakikat Allah. Ya, ini pelajaran dari perjanjian lama ya. Satu bagian saja sih ya, karena kita tidak punya waktu yang banyak. Lalu kita langsung saja melihat perjanjian baru, misalnya ketika Yesus dibaptis ya, sudah berulang-ulang kita menjelaskan ya. Saudara mungkin sudah mendengar juga. Di sana ada Bapa yang berkata dari sorga, lalu sang anak yaitu sang firman yaitu Yesus itu sedang dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Lalu ada Roh Kudus turun dalam rupa merpati. Ini merupakan manifestasi atau penampakan daripada ketiga pribadi Allah Tritunggal secara bersamaan. Maka memang beda, dibedakan dengan jelas antara Bapa, antara firman, anak, dengan Roh Kudus, saudara. Ya, maka itu sebabnya menjadi logis ketika perintah untuk membaptis oleh Tuhan Yesus mengatakan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Perhatikan ya, tidak dikatakan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Langsung begitu jadi satu nama ya, Bapa, Anak, Roh Kudus. Tidak. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Coba dibacakan Matius 28 ayat 19 ya. Mas Gilbert. Matius pasal 28 ayat 19. Ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa murid dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ya. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, saudara. Ada dan di sana, bukan langsung dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Satu nama begitu ya, nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tidak. Nah, memang dalam terjemahan LAI ini ya kurang terlalu tegas ya. Ya, tetapi dalam bahasa Inggrisnya ini lebih tegas, ada pemisahan di sana ya. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit ya. In the name of the Father berarti Bapa itu tertentu, tersendiri, unik, tidak sama dengan anak ya. In the name of the Father and the Son berarti the Son itu anak itu unik, tersendiri, tidak sama dengan Bapa, tidak sama dengan Roh Kudus. And of the Holy Spirit berarti Holy Spirit itu juga unik, tersendiri, tidak sama dengan Bapa dan anak. Walaupun dalam bahasa aslinya ini memang dikatakan dibaptis dalam satu nama. Ya, tetapi maksudnya ini dalam nama Bapa yang unik, dalam nama anak yang unik, dalam nama Roh Kudus yang unik. Ya. Maka apa yang unik yang diajarkan Alkitab ini nggak boleh dicampur baur begitu saja. Seperti Yosua Tewu itu mencampur adukan saja begitu saja antara Bapa, Anak, Roh Kudus. Padahal Alkitab jelas itu membedakan. Maka apa yang dibedakan Alkitab, kita harus bedakan. Apa yang disamakan Alkitab, kita harus samakan. Nah, ini baru menjadi murid Kristus yang benar. Ya. Ini baru kita menjadi pengikut Kristus, murid Kristus yang benar. Apa yang disamakan Alkitab, kita samakan. Apa yang dibedakan Alkitab, kita bedakan. Apa yang disatukan Alkitab, yaitu kita anak-anak terang disatukan, kita satukan. Jangan tercerai-berai, jangan terpisah. Tetapi apa yang dipisah oleh Alkitab,
yaitu ajaran sesat dipisah, kegelapan, dosa dipisah. Jangan kita rangkul. Maka saya nggak pernah kompromi ketika orang berkata, itu kan saudara seiman, tapi ajarannya sesat. Kalau dia ajarannya sesat, bukan saudara seiman, dia harus pisah dari saya, nggak boleh sama-sama. Prinsip Alkitab seperti itu, saudara. Jadi ada unsur kesatuan, ada unsur keragaman. Bagi kita yang ada dalam Tuhan. Kita satu iman, satu Alkitab, satu Tuhan, satu Juru Selamat, satu Allah Tritunggal. Tapi kita juga mempunyai keragaman. Pribadiku beda dengan pribadi Anda. Gerejamu beda dengan gereja saya. Nah, itu keragaman kita. Tetapi satu Alkitab, satu iman, satu baptisan, satu pengakuan iman. Satu Tuhan Yesus, saudara. Tetapi apa yang Alkitab buat jadi antitesis itu dipisah. Gelap dan terang nggak boleh satu. Kita nggak boleh rangkul, saudara. Sama seperti Allah Tritunggal itu dibedakan dengan jelas dan dipisah dengan setan. Jadi adalah kesalahan logika yang sangat fatal kalau mengatakan Allah adalah setan, setan adalah Allah. Salah, saudara. Setan bukan Allah, Allah bukan setan. Allah ya Allah, setan ya setan, manusia ya manusia. Maka apa yang dipisahkan Alkitab, kita harus pisah. Apa yang disatukan Alkitab, kita harus satukan. Apa yang disamakan Alkitab, kita samakan. Apa yang dibedakan Alkitab, kita bedakan. Nanti memahami Tritunggal pun begitu. Apa yang disatukan Alkitab, apa kalau bicara Tritunggal? Ada yang mau jawab saya? Apa yang disatukan Alkitab? Ya, kalau kita bicara Allah, yang kita harus satukan apa? Iya, Allah kita memang satu. Ya, keberadaan Allah kita ya satu. Maka jangan pernah bilang Allah Kristen ada tiga. Alkitab bilang ekhat tadi satu. Tetapi Allah yang ekhat itu di dalam dirinya, ya, dibedakan dengan jelas mana yang Bapa, mana yang Anak, mana yang Roh Kudus. Apakah ada tiga Allah yang berbeda? Tidak. Karena Bapa dengan firman-Nya yang tidak terbatas tidak mungkin bisa dipisah. Juga tidak mungkin bisa dipisah dengan Roh-Nya yang tidak terbatas. Tapi dibedakan dengan jelas, saudara. Ya, kita harus bedakan. Ini saja sih prinsip yang kita harus pegang sebagai orang percaya, ya, sebagai murid Kristus. Nah, maka nanti kalau saudara ditanya, Allah Kristen ada berapa? Jawab yang tegas, ada satu. Bukan dua, bukan tiga, bukan lima, bukan 10. Hanya ada satu Allah, yang Esa. Tapi kenapa kau bilang ada tiga pribadi yang berbeda? Tiga pribadi yang berbeda itu adalah tiga pribadi di dalam Allah yang satu itu tadi. Tegas ngomong begitu, saudara. Jangan malu-malu. Tiga pribadi yang berbeda itu adalah tiga pribadi yang berada di dalam Allah yang satu itu. Ya. Yaitu Allah yang memiliki firman yang tidak terbatas, yang memiliki roh yang tidak terbatas, yang nggak mungkin bisa dipisah. Nah, sang firman itulah, kalam itulah. Nah, ini GKKAI ya. Gereja Kebangunan Kalam Allah. Nah, firman atau kalam itulah Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia. Dan setelah Yesus Kristus menyelesaikan tugas penebusannya, giliran Roh Kudus mengerjakan tugasnya mencari, menyelamatkan yang terhilang dan berdiam di dalam gereja. Nah, timbul lagi pertanyaan nanti. Kalau Roh Kudus yang berdiam dalam gereja, berdiam dalam diri orang percaya, Yesus di mana dong? Bapa di mana dong? Nah, ini lagi pertanyaan salah kaprah. Ingat prinsip yang di awal tadi apa? Mencoba memikirkan Allah dengan cara terbatas seperti manusia yang terbatas. Maka buang semua pikiran ini. Ini tidak benar. Ketika Roh Kudus ya ada dalam diri saya, karena Dia adalah Allah Maha Hadir sekaligus ada pada diri saudara. Ada di mana-mana, ada di seluruh dunia, ada bahkan melampaui alam semesta ini. Maha Hadir, transenden. Maka sekaligus di mana Roh Kudus ada, Bapa yang tidak terbatas itu juga ada. Dan Yesus dalam kealahannya, ya, bukan dalam kemanusiaannya, tetapi Yesus dalam kealahannya
Sang Firman kekal itu juga sekaligus ada di sana. Nah, maka ketika Roh Kudus berada dalam diri saudara, di situ ada Bapa, di situ ada Yesus dalam kealahannya. Itu sebab Yesus berkata, sangat logis ketika berkata kan, barang siapa berkumpul dalam namaku, atau 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada, kata Tuhan Yesus, karena dia maha hadir dalam kealahannya. Maka kerangka berpikir atau cara berpikir yang memisahkan antara Bapa dengan Yesus dan Roh Kudus sehingga menjadikan 3 Allah itu buang jauh-jauh. Itu bukan pemikiran Kristen. Ya. Jadi ketika memikirkan Roh Kudus, saudara langsung pikir bahwa di dalam Roh Kudus ada Bapa, ada Yesus dalam kealahannya. Karena ketiga pribadi ini tidak bisa dipisah, sama-sama tidak terbatas. Satu kesatuan yang nggak bisa dipisah, yang echad, itu bahasa Ibrani-nya. Ya. Seperti itu, saudara. Nah, kalau memikirkan tentang kemanusiaan Yesus, ya, manusianya Yesus, ya. Nah, itu terbatas. Kemanusiaan Yesus itu diciptakan, terbatas, dibunuh bisa mati, selama di dunia dia makan. Dan kemanusiaan Yesus itulah yang naik ke surga 2000 lebih tahun yang lalu. Dan nanti kemanusiaan Yesus itu ya akan datang ke dalam dunia untuk menghakimi dunia. Tetapi jangan berpikir bahwa antara kemanusiaan Yesus dan kealahannya itu terpisah. Tidak. Ya, kealahan Yesus dan kemanusiaan itu sudah bersatu selama-lamanya. Maka ketika Yesus datang nanti dalam kemanusiaannya, di situ kealahannya hadir untuk menghakimi seluruh dunia. Saudara. Saya kira saya cukup sampai di sini ya. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan. Ya, lebih dari 20 menit malah saya bicara ya. Ya, terima kasih atas perenungan yang sudah disampaikan kepada kita. Baik, jika ada pertanyaan atau interaksi dipersilakan ya kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudara. Persilakan. Selamat malam Pak Muliwali. Iya Pak, saya ingin bertanya, Pak, bagaimana mengajarkan Allah Tritunggal kepada anak sekolah minggu, kepada anak yang masih kecil? Apakah bisa memakai analogi-analogi tertentu, atau bagaimana Pak untuk dapat dimengerti oleh anak yang masih kecil dengan bahasa yang dapat dimengerti oleh mereka? Terima kasih. Kalau analogi untuk menggambarkan Tritunggal saya kira nggak ada. Malah nanti mungkin bisa menyesatkan ya. Sebaiknya saya tidak menganjurkan menggunakan analogi, kan analogi apapun atau ilustrasi apapun yang langsung menggambarkan Tritunggal itu nggak ada yang sebetulnya tepat. Bahkan mungkin bisa menyesatkan ya. Nah, kalau saran saya mending ajarkan sebagaimana dikatakan Alkitab. Bahwa Allah kita itu yaitu Allah Bapa, dia memiliki firman. Nah, firman itulah Tuhan Yesus. Firman inilah Tuhan Yesus. Dan firman itu, yaitu Tuhan Yesus itu juga ya, diwahyukan sehingga jadilah Alkitab kita ini. Ini firman Kristus ini, Alkitab ini. Atau boleh dikatakan Kristus yang menjadi kitab suci. Ada Kristus yang menjadi daging, yang menjadi manusia, yaitu yang mati untuk kita. Ada firman Kristus yang menjadi Alkitab ini. Jadi langsung diajarkan mereka memang beda antara Bapa dan firman. Lalu ajarkan mengenai beda dengan Roh Kudus. Nah, nanti tanya kepada mereka, kalau begitu anak-anak, Allah kita ada berapa? Nah, otomatis anak-anak kalau memperhatikan penjelasan yang seperti ini tadi, mereka akan bilang ada 3 berarti. Ada 3. Nggak usah takut ketika mereka bilang ada 3. Ya, bilang kepada mereka, bukan 3 anak-anak, hanya ada 1 Allah. Ya. 1 Allah ini tadi yang mempunyai firman. Dan firman itu tidak bisa dipisah dari Allah ini. Tidak bisa dipisah. Ya. Lalu, Allah yang satu ini juga mempunyai roh, yaitu Roh Kudus, dan Roh Kudus itu tidak bisa dipisah dari Allah ini. Maka hanya ada 1 Allah. Tapi antara Allah ini dengan firman-Nya, yaitu Yesus itu,
dengan Roh Kudus itu bisa dibedakan dengan jelas. Nah, baru sampai di sini saudara pakai ilustrasi. Ilustrasi dalam hal relasi saja. Ya. Anak-anak sama seperti saya, ya. Yang satu ini, ya. Saya punya pikiran. Pikiran saya tidak bisa dipisah dari saya. Tapi antara saya ini dan pikiran saya bisa dibedakan dengan jelas. Tapi jangan bilang Tritunggal seperti saya, oh salah lagi. Hanya ilustrasi untuk menjelaskan bahwa ada yang merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisah. Ya, saya ulang ya, ada Allah yang merupakan satu kesatuan, tidak bisa dipisah. Ya, tapi antara Bapa, Firman, dan Roh Kudus itu bisa dibedakan dengan jelas. Antara Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus itu bisa dibedakan dengan jelas. Tapi tidak bisa dipisah. Saya kira hanya ini cara terbaik ya, dan biarkanlah anak-anak itu memahami sesuai dengan tingkatan pemahaman mereka, tingkatan umur mereka. Nggak usah dipaksa, perlahan-lahan sajalah. Tapi saran saya mengajar sesuai dengan alur Alkitab saja. Jangan mulai dari ketigaan pribadi Allah, ini salah lagi nanti. Mulai dari keesaan Allah, kesatuan Allah. Allah kita hanya satu. Dari sana nanti baru membedakan dengan jelas antara Allah itu dengan firman-Nya, dengan rohnya. Nah, nanti baru kasih ilustrasi mengenai relasi tadi yang satu, tapi nggak bisa dipisah. Ya, tapi bisa dibedakan dengan jelas. Nah, pintar-pintar saudara lah mencari ilustrasi mana untuk menjelaskan itu. Tapi jangan sampai langsung mengambil ilustrasi untuk menjelaskan Tritunggal secara langsung. Oh, anak-anak, Tritunggal itu seperti matahari. Ada bulatan matahari, ada cahayanya, ada panasnya. Seumpama bulatan itulah Bapa, cahayanya itulah Kristus, Yesus. Dan panasnya itulah Roh Kudus. Ini salah lagi nanti. Kenapa salah? Karena bulatan matahari itu tanpa cahaya atau yang tanpa panas itu bukan matahari. Cahaya saja tanpa bulatan matahari, tanpa panas juga bukan matahari, saudara. Nah, mengapa matahari ini tidak bisa menggambarkan Tritunggal? Karena matahari terbatas. Sedangkan Allah Tritunggal yang kita mau gambarkan ini Allah yang tidak terbatas. Bapa tidak terbatas, Firman tidak terbatas, Roh Kudus tidak terbatas. Maka tidak ada ilustrasi apapun yang langsung menjelaskan Tritunggal. Kecuali penjelasan sesuai dengan apa yang diajarkan Alkitab. Lalu saudara nanti mencoba mencari ilustrasi untuk menjelaskan hubungan antara kesatuan dan keragaman pribadi. Saya kira hanya itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, silakan jika ada pertanyaan kembali. Sebelum itu mungkin saya mau bertanya ya, sambil menunggu Bapak Ibu lain. Saya mau bertanya apa ya tentang, karena kita di Alkitab itu sering sekali menemukan gitu ya. Mungkin ini agak sedikit keluar dari ketigaan Allah, tapi ini ada hubungannya dengan firman. Di Alkitab sering sekali muncul begitu ya, firman dengan huruf besar begitu ya. Firman Allah begitu Pak ya. Dan di Alkitab juga itu kadang-kadang ada firman tapi F-nya itu huruf kecil. Apakah ini ada yang membedakan Pak? Antara firman Allah yang dengan F-nya itu huruf besar dengan firman dengan huruf kecil. Kita kan sering mendengar begitu ya, contohnya Yohanes 1 ayat 1 kan Yesus disebut huruf besar Allah. Itu huruf besar ya. Dan kadang-kadang seperti tadi pernyataan saya tadi, mungkin ini salah juga kalau salah mau dikoreksi juga. Seperti sebentar lagi kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan begitu kan. Sering sekali kita mendengar istilah itu. Itu apakah ada yang membedakan itu? Mohon Pak pencerahannya, makasih. Ya, tadi paling tidak sudah sedikit saya singgung ya di dalam penjelasan saya antara firman pribadi logos yang mengambil natur manusia dan firman yang kemudian diwahyukan, diilhamkan menjadi Alkitab ya. Ya, pembedaan ini sebetulnya sudah menjelaskan pertanyaan Mas Gilbert ya. Jadi misalnya Yohanes 1 ayat 1 itu dibedakan antara bukan dibedakan.
kata firman itu ditulis F-nya itu dalam huruf besar, itu menunjuk kepada logos, pribadi Yesus itu. Pribadi kealahan Yesus. Ya. Maka kalau ada istilah firman seperti Injil Yohanes ini 1 ayat 1, itu berarti Yesus itu. Ya. Ini versi King James pun istilah word ini juga huruf besar W-nya ya. Nah, kalau firman misalnya kalau saya tidak salah muncul di 2 Timotius 3 ayat 16 ya, bisa dibacakan? Oh, itu tidak muncul ya, setiap tulisan ya yang diilhamkan Allah. Ya. Mungkin di ayat mana Mas Gilbert yang satu contoh ada firman? Oke, Pak. Mungkin saya kasih contoh seperti ini, ada banyak di Perjanjian Lama sih, Pak. Contohnya ya, berfirmanlah Allah begitu kan. Demikianlah firman Tuhan. Ya, baik. Jadi itu merujuk kepada firman di mana Allah itu sedang berkata-kata. Allah sedang berkata-kata dengan firman-Nya. Seperti itu. Kalau misalnya Kejadian 1 ayat 3 kan, berfirmanlah Allah. Ya, itu kan firman di sana kan tidak disebut dalam huruf besar. Itu logis saja karena itu Allah Bapa sedang berfirman. Tetapi kalau firman Allah Bapa ini sebetulnya dimaksud merujuk kepada pribadi logos, ya, hipostasis kedua Tritunggal seperti dalam Injil Yohanes 1 ayat 1, maka wajar kalau ditulis dalam huruf besar karena merujuk kepada pribadi logos, pribadi Yesus. Ya. Jelas ya? Tapi kalau Kejadian 1 ayat 3 itu menunjukkan aktivitas Bapa yang sedang berkata-kata, sedang berfirman. Ya. Dan tidak merujuk kepada pribadi logos secara unik ya. Walaupun itu Allah Bapa berfirman itu ya itu menyangkut pribadi logos, tapi itu sebetulnya lebih merujuk kepada aktivitas Bapa yang sedang berfirman. Jadi tidak usah dong ditulis dalam huruf besar. Untuk apa? Sama juga kalau kita mengatakan Alkitab adalah firman Allah. Ya seluruh bagian Alkitab ini adalah firman Allah. Firman Allah yang diwahyukan, diilhamkan oleh Allah. Kata-katanya Allah. Nah, karena merujuk kepada kata-katanya Allah, maka kita tidak perlu tulis dalam huruf besar F-nya. Ya, saya kira itu penjelasan saya. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Silakan Bapak Ibu dan saudara dan saudari jika ada yang mau ditanyakan atau interaksi silakan. Langsung open mic. Apakah ada? Mungkin saya mau bertanya lagi, boleh Pak ya? Ya. Ini juga sebagai salah satu juga yang pernah saya gumulkan. Tritunggal itu kan tadi seperti yang Bapak katakan tadi itu, saya tadi sempat nangkap Bapak mengatakan Allah, mohon maaf kalau saya salah kata, mungkin Bapak bisa koreksi, tapi ini saya nangkap tadi sih. Bapak mengatakan bahwa Allah Tritunggal itu satu keberadaan begitu Pak ya. Benarkah tadi ya? Untuk keberadaan, tetapi kita tahu bahwa Allah Tritunggal itu juga memiliki 3 pribadi begitu ya. Di mana 3 pribadi ini Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu mempunyai kesadaran. Nah, bukankah 3 pribadi itu tentu yang memiliki kesadaran itu juga berada begitu? Apakah bisa dikatakan Allah ini, Allah Tritunggal yang memiliki kesadaran ini, 3 pribadi dengan 3 kesadaran ini, otomatis juga 3 keberadaan. Apakah memang tetap satu keberadaan? Kalau tetap satu keberadaan, apakah bagaimana begitu Pak ya? Bisa jelaskan. 3 pribadi namun tetap satu keberadaan. Ini pertanyaan ini muncul karena Anda berangkat dari ketigaan. Kalau sudah berangkat dari ketigaan ya bisa memimpin kepada kesimpulan yang salah. Ya. Ya. Tapi ikut saja cara Alkitab menjelaskan Tritunggal. Mulai dari keesaan dulu, kesatuan Allah baru ketigaan. Ya. Coba
Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Lalu kemudian dijelaskan sekarang ayat kedua itu ada roh Allah. Lalu kemudian ada firman, ya. Tetapi mungkin saya sambung dulu ya sebelum istilah tetapi. Lalu ayat 26 ada kata kita. Nah, ada tidak penjelasan di sana bahwa Allah itu ada 3 pribadi? Tidak ada loh. Kita hanya mengambil kesimpulan logis dari membaca itu lalu menyimpulkan, oh ternyata Allah ini pribadi jamak kan? Itu pun setelah kita membaca Perjanjian Baru. Jelas ya? Setelah membaca dari terang Perjanjian Baru, kita baru berani mengatakan Allah itu pribadinya jamak. Tidak ada penjelasan kalau Allah pribadinya jamak. Tapi langsung disebut ada Elohim, istilah Elohim sendiri itu istilah jamak. Lalu muncul Roh Kudus, ayat kedua. Ketiga muncul firman. Ayat 26 muncul baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Tapi penjelasan mengenai bahwa Allah itu ada 3 pribadi tidak ada. Masih tersembunyi. Justru dalam Ulangan 6 ayat 4 yang kita baca tadi, Allah itu Esa, Echad. Dan istilah Echad pun itu sebetulnya satu kesatuan ya. Dari terang ayat-ayat yang lain yang tadi kan, di mana istilah Echad dipakai. Tapi tetap tidak menjelaskan ada 3 pribadi. Nah ini cara Alkitab untuk menjelaskan kepada kita Allah itu ya. Jadi kesatuannya dulu. Tapi keragamannya tidak ditutup. Walaupun tidak dijelaskan ada berapa pribadi. Nah, ini Perjanjian Lama. Baru di Perjanjian Baru nanti menjadi jelas semua. Nah, memahami Allah pun, memahami kesadaran Allah. Tadi Anda mesti seperti itu cara Alkitab. Allah itu satu. Berarti Allah memiliki satu kesadaran. Harus dari sana. Allah itu satu. Berarti pikiran Allah ada berapa? Satu pikiran. Allah itu satu. Berarti perasaan Allah ada berapa? Satu perasaan. Kehendak Allah, satu kehendak. Tetapi berdasarkan penelaahan Alkitab, bahwa Allah yang satu ini di dalamnya ternyata ada 3 pribadi yang berbeda, maka pikiran kita sekarang dibawa bahwa kehendak Allah yang satu, atau contoh lain, kesadaran Allah yang satu itu harusnya di dalam diri Bapa unik tersendiri. Kesadaran Allah yang satu itu yang berada dalam firman atau anak itu unik tersendiri. Dan kesadaran Allah yang satu itu yang berada dalam Roh Kudus juga menjadi unik. Hanya ada satu kesadaran Allah, tetapi unik pada Bapa. Kesadaran itu ketika berada pada Bapa itu unik, ketika berada pada anak unik, ketika ada pada Roh Kudus itu unik. Nah, ilustrasi musik bisa menjelaskan itu. Ya. Nada G misalnya, sebentar ya saya kasih contoh ilustrasi ya. Bram, bawa gitar dulu sini. Bawa gitar sana. Ya. Saya kasih ilustrasi ya, saudara biar paham ya. Satu lagi yang kecil, tidak apa-apa, 2 gitar. Ya, saudara ini ada gitar ya. Ini namanya chord G, ini G. Nah, nada G itu ini, yang ini. Ini G ini. Atau yang senar nomor 3 ini, lepas ya. Ini G ini. Ya, coba. Pegang dulu yang satu ini. Ini ada satu gitar kecil lagi. Saya coba nada G-nya. Sama ya. Nah. Ya, ini nada G. Kamu di sini, biar dekat. Kamu di sini. Ya. Ini ada 2 gitar tadi sama-sama membunyikan nada G. Saya mau tanya Mas Gilbert, nada G ada berapa Mas Gilbert? 1, Pak. 1. Di seluruh dunia G di mana-mana pun 1. Kalau ada orang ikut core, nada G ini sol, saudara ya. Kalau di solmisasi angka itu saudara angka 5 ya, itu sol, itu G itu. Diam dulu. Ya. Nah,
di mana-mana pun di seluruh dunia kalau saudara ikut core, yang namanya nada sol itu sama. Ya, cuma bedanya ada sol yang tinggi, ada yang sedang, ada yang bass, yang rendah kan. Tapi frekuensinya itu sama di mana-mana. Maka kalau saudara ikut core, saudara bunyi sol ya. Sol gitu ya. Saudara bunyi sol, sol, sol. Ya, false saudara. Nah, kalau terus-menerus begitu saudara dikeluarkan dari core. Ini enggak bakat core, mengganggu core, mengganggu nyelekit di telinga, keluar aja kamu. Kan begitu saudara. Ya. Nada G itu di mana-mana satu. Nah, sekarang nada G di gitar ini pakai senar kawat ini ya. Di gitar hitam ini dia jauh lebih tajam. Jauh lebih tajam. Ketimbang nada G di gitar klasik pakai senar klasik nilon jauh lebih lembut. Tapi sama-sama G. Ini unik, yang hitam unik, di gitar hitam unik, di gitar klasik unik. Nah, ini ilustrasi yang terbatas ya. Jadi hanya ada satu kehendak Allah, tapi satu kehendak Allah itu menjadi unik berada pada Bapa, unik berada pada Anak, unik berada pada Roh Kudus. Nah, jangan memikirkan ada 3 kehendak Allah. Tapi bisa dibedakan dengan jelas kehendak. Sebentar, jangan pergi dulu, masih ilustrasi. Sini lagi. Ya. Bisa dibedakan antara kehendak Bapa dan Anak atau tidak? Oh, bisa. Sama seperti G-nya gitar ini tadi dengan G-nya gitar ini. Saudara. Clear ya, jelas ya. Jadi segala sesuatu kalau bicara Tritunggal, kehendak Tritunggal, pikiran Tritunggal, berangkat dari keesaan. Yang satu, hanya ada satu kehendak Allah, hanya ada satu pikiran Allah. Tapi satu pikiran Allah ini unik pada Bapa, unik pada Anak, unik pada Roh Kudus. Ya, saya kira itu penjelasan saya, Mas Gilbert. Ya, terima kasih Pak penjelasannya. Ya, cukup menjawab bagi saya. Makasih Pak. Ya, silakan bagi Bapak Ibu dan saudara dan saudari jika ada pertanyaan silakan. Dipersilakan jika ada yang mau ditanyakan. Ada Bu Ratna di sini, ada Ibu Ota, ada Pak Adi juga. Selamat datang Pak Adi. Ada Bu Christine, silakan. Ada Ibu Eva, Pak Joni, Bu Nancy. Ya, silakan. Jika ada yang mau ditanyakan dari perenungan kita hari ini. Karena ini doktrin paling ini ya, fundamental bagi kita semua, jangan sampai salah ya. Ya. Baik, jika tidak ada ya, mungkin cukup sampai sini. Ya, Pak. Mungkin bisa ditutup dalam doa perenungan, Pak ya. Dipersilakan kepada Pak. Saya tutup dalam doa ya. Ya, untuk perenungannya. Oke. Ya. Bapa di surga, kami bersyukur untuk malam hari ini kami sudah belajar bersama-sama tentang Allah Tritunggal, Allah yang diajarkan Alkitab, Allah yang berbeda dengan Tuhan atau Allah-Allah yang lain. Biarlah kami memikirkan Allah kami sesuai dengan ajaran Alkitab, bukan sesuai dengan pikiran kami atau pikiran dunia ini, atau membawa Allah yang tidak terbatas menjadi terbatas. Biarlah kami selalu memikirkan Allah yang satu itu, Allah yang tidak terbatas, di mana Allah yang tidak terbatas ini memiliki firman yang tidak terbatas, juga memiliki roh, yaitu Roh Kudus yang tidak terbatas. Sehingga baik Allah Bapa maupun Anak Firman atau yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus maupun Roh Kudus tidak mungkin dipisah. Karena Sang Firman adalah Sang Firman dari Allah yang tidak terbatas. Sang Firman yang tidak terbatas. Roh Kudus adalah Roh Kudus yang tidak terbatas dari Allah yang tidak terbatas. Tetapi Alkitab juga mengajar kami untuk membedakan dengan jelas antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Biarlah kami memikirkan Allah sedemikian. Allah yang satu itu, yang di dalam dirinya ada 3 pribadi yang berbeda.
sehingga ada persekutuan, ada relasi kasih antara Bapa dan Anak, antara ketiga pribadi. Dan demikian menjadi teladan bagi kami semua. Kami ini satu tubuh Kristus. Tetapi yang satu tubuh Kristus ini, kami ada pribadi-pribadi yang unik. Sehingga dengan demikian Tuhan mengajari kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Sama seperti kami satu dengan Kristus, satu tubuh dengan Kristus, di mana Kristus adalah kepala. Dan Kristus mengasihi kami, kami mengasihi Kristus. Demikian juga kami masing-masing saling mengasihi. Prinsip kesatuan dan keragaman, di mana memungkinkan relasi kasih, relasi saling menumbuhkan, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya. Inilah teladan kekristenan yang kami punya, yang kami warisi dari Tuhan, yang kami warisi dari Allah Tritunggal, yang satu tetapi memiliki pribadi yang jamak. Terima kasih Tuhan. Setelah dari sini, biarlah firman Tuhan ini boleh melekat di kepala kami, pikiran kami, dan kehidupan keseharian kami diwarnai, dipenuhi oleh Allah Tritunggal. Sehingga kami hidup dalam kasih. Sama seperti Bapa mengasihi anak, anak mengasihi Bapa. Roh Kudus mengasihi Bapa dan anak. Bapa dan anak mengasihi Roh Kudus. Demikianlah kami orang-orang percaya mengasihi Allah dan saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Kiranya dari perenungan yang kita renungkan bersama, terus kita ingat dalam kehidupan kita ya, dan kita terus melakukannya dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengasihi Tuhan dan sebagai murid Kristus. Ya, selanjutnya saya persilakan mungkin kepada Ibu Ratna atau Pak Hadi ya, untuk menyampaikan satu patah kata atau dua patah kata ya. Dipersilakan kepada Bu Ratna atau kepada Pak Hadi Wina. Dipersilakan. Terima kasih kami ucapkan kepada Pendeta Muriwali yang sudah memimpin di Persekutuan Aksano ini. Kiranya Tuhan sendiri yang memakai Pendeta Muriwali dengan lebih heran lagi untuk membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Terima kasih atas pelayanannya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, tidak terasa sudah sampai penghujung persekutuan ya. Kita pada malam hari ini di penghujung persekutuan Aksano kita. Mari kita tutup persekutuan kita pada malam hari ini. Saya minta kesediaannya kepada Bapak Pendeta Muriwali kembali untuk menutup persekutuan kita dan memimpin kita di dalam doa berkat. Dipersilakan kepada Bapak. Bapa di surga, sekali lagi kami datang kepadamu. Kami memohon kepadamu berkat. Kami memohon kepadamu tuntunan, pencerahan cahaya melalui anak-Mu Yesus Kristus, Sang Firman, Sang Logos kekal ilahi. Dan juga memohonkan penghiburan, kekuatan, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Roh Kudus untuk kami semua di dalam menjalani kehidupan kami setiap hari sebagai orang percaya yang harus bercahaya dan bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Beri kami keberanian untuk memberitakan Injil. Beri kami kekuatan dan kesungguhan hati untuk mempraktikkan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk hidup dalam kasih. Untuk berani melawan dosa. Melawan kegelapan. Sekaligus melawan pengajaran-pengajaran yang palsu. Dan menyesatkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang sudah turut hadir bersama kita. Selamat malam, persekutuan selesai, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Bapak Pendeta Muri atas pelayanannya hari ini. Dan jemaat Allah
semuanya. Selamat beristirahat. Ya, selamat. Terima kasih ya. Salam keluarga. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih. Terima kasih semuanya atas yang sudah Terima hadir. kasih. Semuanya. Kita semuanya. Salam, Sehat-sehat salam. semuanya. Salam, salam. Jaga kesehatan selalu. Ya Pak. Halo Pak Adi, selamat malam Pak. Halo. Selamat malam. Pak, aman Luar terkendali. biasa. Ini di NTT Pak ya? Ya, terima kasih ya. Di Kupang ya, di Kupang. Adi. Selamat malam Pak Joni kok. Iya. Suaranya. Iya. Aduh, selamat ulang tahun untuk Ibu Grace ya. Oh, sama-sama Kak. Selamat ulang tahun juga. Oke. Baik, shalom ya. Selamat malam. Selamat beristirahat semuanya. Ya, Ya. Tuhan berkati. berkati. Oke, saya N ya, roomnya ya. Selamat beraktivitas semuanya. Selamat menikmati malam hari. Ya.